Halo kaum intelektual yang budiman. Selamat datang lagi di channel Barak Estetik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film animasi asik, alurnya keren dan juga sangat inspiratif. Nama filmnya adalah Soul. Film ini diproduksi oleh Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures. Film yang disutradarai oleh Pete Docter dan di IMDb mendapatkan rating 8,3. Wow. Film ini menceritakan seorang guru musik di sebuah sekolah yang merasa terjebak dalam hidup dan tidak puas dengan pekerjaannya. Dia memimpikan karir menjadi seorang pemusik jazz. Secara kebetulan, mantan muridnya Carly mengajaknya untuk menjadi pianis pemusik legenda jazz yang bernama Dorothy Williams. Tapi dia harus berpetualang dulu ke dunia roh. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton filmnya lebih baik menonton dulu karena video ini mengandung spoiler. Kalau males menonton ya lebih baik nonton video ini sampai beres ya. Kemudian subscribe dan share kalau kalian suka agar tidak ketinggalan dengan video lainnya yang akan saya upload. Nah, kita langsung aja mulai alur ceritanya tanpa harus berlama-lama lagi. Siapkan posisi rebahan yang santuy, siapkan handsfree, siapkan indomie, kopi dan jangan lupa udutnya. Dan intro. Ini intro Barak Estetik. Barak Estetik. Barak Estetik. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria berkulit hitam yang bernama Joe Gardner. Dia adalah seorang guru musik freelance di salah satu sekolah. Seperti yang kita lihat, anak-anak itu tidak berbakat dalam memainkan alat musiknya, tapi Joe tetap bersemangat mengajar anak-anak. Di saat dia sedang mengajar, seorang wanita memanggilnya dan ternyata wanita itu adalah kepala sekolah di situ. Dia memberikan surat kepada Joe yang berisi bahwa Joe mendapatkan pekerjaan tetap di sekolahnya. Tetapi yang terlihat dari ekspresi Joe, dia malah murung, tapi berbanding terbalik dengan ibunya Joe yang bernama Liba. Dia seorang tukang jahit di salah satu kota itu. Dia malah terlihat sangat gembira mendengar kabar Joe diangkat untuk menjadi guru tetap di sekolah itu. Dia menyarankan untuk menerima tawaran tersebut. Beberapa menit kemudian, seorang pria bertubuh gemuk yang ternyata dulu adalah mantan muridnya Joe yang bernama Carly, dia menelepon dan mengabari bahwa ia sekarang menjadi kru dari Dorothy. Dan kemudian menawari Joe untuk bermain musik bersama Dorothy. Dia adalah salah satu pemain jazz legendaris di kota itu. Tentu saja Joe mengaguminya dan langsung menerima tawaran Carly untuk datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Dorothy. Sesampainya di cafe jazz, Joe sangat terkesima dengan permainan saksofon yang dimainkan oleh Dorothy. Ketika berkenalan dengan Joe, Dorothy seperti meragukan Joe karena dia hanya seorang guru sekolah. Meski pada awalnya Joe sulit untuk mengikuti permainannya Dorothy, dia telah berhasil menemukan arah permainan dan menyatukan perasaannya. Kemudian ia dapat menunjukkan permainan piano dengan skill yang begitu muruluk. Dengan jarinya yang lentik sehingga Joe menikmati permainannya seperti berada di dimensi lain. Di sini Dorothy dan teman-temannya yang lain terkesima dengan permainannya Joe. Lalu Dorothy langsung menyuruh Joe untuk datang besok pukul 7 malam untuk tampil bersama Dorothy and Friends. Lantas saja Joe sangat bahagia ketika pulang menuju rumah. Saking bahagianya yang dirasakan Joe sampai-sampai dia tidak memperhatikan keadaan jalan yang ada di sekitarnya. Tapi dasar film itu Maya selamat terus jadinya ya. Tapi ternyata keberuntungannya tidak begitu lama. Karena dia berhasil saja jatuh gara-gara kecelabaannya yang lepon di sembarangan tempat. Disinilah scene diperlihatkan seorang karakter berbeda yaitu makhluk biru. Ia kebingungan dan sedang berada di sebuah tempat yang tidak diketahui sampai sesaat kemudian ada cahaya besar. Dan ternyata itu tuh arwahnya si Joe penonton. Di sini diceritakan bahwa si Joe ini sudah meninggal akibat kecelapaannya sendiri dan dia berada di alam roh. Kemudian Joe berlari ketakutan dan kemudian bertemu dengan makhluk biru lainnya. Di sini Joe bertanya kepada mereka. Menurutnya itu adalah Great Beyond. Great Beyond itu adalah alam sesudah kematian. Joe yang mendengar itu sangat panik dan berpendapat bahwa dia belum mati. Di sini terlihat makhluk biru itu melayang menuju Great Beyond. Joe nampak panik dan kemudian dia berlari menjauhi Great Beyond.
Ketika Joe sedang berlari, dia bertemu dengan banyak makhluk biru yang sedang menuju Great Beyond. Joe berusaha pergi dari Great Beyond sampai ia terjatuh menuju kegelapan dan pergi memasuki berbagai macam dimensi. Saat Joe terbangun, ia sudah berada di tempat yang banyak warna biru. Ada juga makhluk biru kecil yang sedang berlari-lari. Kemudian ada makhluk yang bernama Jerry yang mendekati Joe. Jerry menjelaskan bahwa tempat yang diinjak Joe bernama Great Before, tempat di mana para roh sebelum masuk bumi. Jerry kemudian membawa Joe ke suatu tempat. Di scene selanjutnya memperlihatkan di Great Beyond, makhluk lain yang bernama Terry yang sedang berhitung makhluk biru yang masuk ke Great Beyond menggunakan sempoa. Dia menyadari ada satu makhluk biru yang menghilang. Kembali bersama Joe, Jerry menjelaskan bahwa di tempat itu jiwa-jiwa baru akan mendapatkan kepribadiannya masing-masing sebelum diturunkan ke bumi. Jerry juga menunjukkan portal pintu masuk menuju bumi setelah jiwa-jiwa itu mendapatkan kepribadiannya. Mendengar itu, Joe langsung antusias untuk pergi ke bumi dan melompat menuju portal itu. Joe berpikir dengan cara melompat, ia dapat kembali ke tubuhnya. Namun, ia malah kembali lagi ke tempat semula. Dan ia mencobanya beberapa kali, tapi tetap saja ia kembali lagi ke Great Before. Kemudian, Jerry membawa Joe ke suatu tempat di mana para mentor berada. Jerry mengira bahwa Joe adalah seorang mentor. Beberapa saat kemudian, Terry kemudian datang ke Great Before dan protes kepada Jerry bahwa ada satu makhluk biru yang menghilang. Ia mengaku bahwa perhitungannya tidak pernah salah. Kemudian Terry menuju berangkas file untuk mencari data nama makhluk biru yang hilang. Dan ternyata berangkas filenya sangat besar sekali. Kembali kepada Shinjo, ia sekarang berada di tempat yang bernama Seminar Diri. Di sana, ia bertemu dengan para mentor lainnya. Di sini, tugas seorang mentor adalah membimbing para jiwa baru untuk mendapatkan keahliannya ketika nanti ia berada di bumi. Di sini, Joe langsung merencanakan sesuatu. Kemudian, satu persatu para mentor dipanggil dan kemudian nama Dr. Parkinson dipanggil. Dan ternyata, Joe mengambil nama Dr. Parkinson. Dia ditugaskan untuk membimbing jiwa yang bernama 22. 22 adalah jiwa yang susah untuk dididik selama beberapa abad dan ia selalu menolak untuk pergi ke bumi. Kita sebut saja 22 ini dengan sebutan Tutu. Tutu bahkan pernah dimentori oleh tokoh-tokoh hebat seperti Gandhi, Abraham Lincoln, Bunda Teresa, dan mereka itu selalu gagal untuk membimbingnya. Di sini Tutu dan Joe melihat banyak kenangan Dr. Parkinson, tapi Joe kemudian mengaku bahwa dia bukan Dr. Parkinson atau seorang mentor. Kemudian mereka pergi ke kenangannya Joe yang di sini diperlihatkan masa lalunya Joe. Awal mula Joe menyukai musik jazz yang didorong oleh ayahnya, tapi itu hanya sebagian kecil dari banyaknya yang dimiliki oleh Joe. Kemudian mereka melihat kenangan lain Joe yang ternyata ia gagal dalam karir bermusiknya dan ditolak oleh semua orang. Dan juga dengan hidup Joe yang selalu menyendiri, yang penuh kehampaan. Hingga sampailah mereka di tubuh Joe saat ini. Ternyata Joe sedang berada di dalam rumah sakit dengan keadaan koma. Ia frustasi dan meminta pin yang ada di dada Tutu. Itulah cara untuk dapat kembali ke bumi. Tetapi pin itu tidak bisa digunakan oleh Joe dan malah kembali lagi ke pemilik aslinya. Kecuali Tutu bisa menemukan percikan apinya dan ia bisa kembali ke bumi. Di sini Joe dan Tutu kong kali kong membuat sebuah rencana agar Tutu mendapatkan apinya. Tetapi ketika Tutu sudah mendapatkan apinya, pin itu akan dipakai oleh Joe agar Joe dapat kembali ke bumi. Di sini mereka saling sepakat dan saling membantu. Kemudian Joe mengiring Tutu ke piano miliknya, tetapi Tutu tidak mendapatkan inspirasi atau percikan dari musik. Kemudian Joe dan Tutu menuju aula segalanya, yang dimana tempat ini berisikan semua fasilitas kebutuhan untuk memenuhi bakat atau percikan para roh biru. Joe dan Tutu dimulai dari memakan kue pizza, tapi semua itu tidak berasa karena mereka itu roh. Kemudian menjadi pemadam kebakaran, tetapi Tutu malah tertarik apinya itu menyebar. Apa mungkin bakatnya adalah menjadi psikopat ya?
menjadi pelukis, menjadi saintis, atlet, politikus, atau not, semuanya mereka coba tetapi tidak ada hasil yang tumbuh untuk percikan Tutu. Tapi sayangnya waktu mereka hampir habis dan akhirnya Tutu membawa Joe ke tempat rahasia. Tempat ini merupakan tempat pertemuan antara roh alam sadar dan alam bawah sadar manusia. Namun, di tempat itu juga terdapat banyak roh yang tersesat. Sampai salah satunya mengejar mereka berdua. Beruntung mereka terselamatkan oleh kapal yang menyelamatkan mereka. Kapten kapal itu bernama Moonwind. Moonwind dan kawan-kawannya merupakan penjelajah alam roh. Mereka bertiga masih hidup di bumi dan bahkan Moonwind tinggal di dekat rumah Joe. Mereka kemudian mengembalikan tubuh tersesat roh tadi untuk kembali ke bumi dengan tarian dan instrumen musik. Di sini saya menyimpulkan bahwa hidup itu harus mengikuti apa yang kita sukai dan kita inginkan, dan kita nyaman berada di situ dan selalu hidup dan berkembang bila kita sudah menemukan passion yang kita sukai. Jika kita hidup hanya semata-mata hanya dengan mengikuti arus dan sistem saja, belum tentu kita sebagai manusia benar-benar hidup dan menjadi diri kita sendiri. Lanjut ke cerita. Kemudian Joe meminta bantuan kepada Moonwind untuk dapat kembali ke tubuhnya lagi. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat. Sesampainya di tempat itu mereka melakukan sebuah ritual dan pada akhirnya sebuah portal menuju bumi terbuka. Di bumi, Joe sedang terlihat koma dan sedang melakukan terapi kucing. Joe langsung loncat menuju tubuhnya tapi Tutu juga ikut terbawa. Moonwind mencoba untuk menghentikannya tetapi tidak berhasil dan akhirnya Joe sampai ke tubuh kucing. Dan Tutu masuk ke tubuh Joe. Joe panik melihat tubuhnya berada di tubuh kucing dan kemudian mereka berdua berinisiatif untuk bertemu Moonwind. Tutu berada di tubuh Joe, tentu saja Tutu tahu semua pemikiran si Joe ini. Tutu bertanya tentang wanita yang bernama Lisa, tetapi Joe tidak mau membahasnya. Saat di jalan, Tutu sangat takut dan panik karena ini adalah merupakan pengalaman pertamanya menyentuh bumi. Joe kemudian mencuri pizza, kemudian ia berikan kepada Tutu. Tutu memakannya dan dia seperti masuk ke alam roh karena merasakan kelezatan pizza yang sangat luar biasa itu. Setelah mereka kembali berjalan dan Tutu sudah agak tenang dan mereka melihat Moonwind yang sedang melakukan atraksi seperti tarian yang begitu lincah. Moonwind terkejut ketika arwahnya sedang berada di kapal. Menurut Moonwind, mereka harus melakukan perpindahan transmigrasi astral kuno. Tetapi itu membutuhkan waktu, sedangkan Joe harus berada di kafe pukul 7 malam. Sementara, di dalam berangkas besar, Terry masih mencari dokumen atau data Joe yang seharusnya berada di Great Beyond. Terry berambisi untuk menemukan dan mengembalikan arwah Joe kembali. Di tempat lain, Joe dan Tutu sedang mencari taksi untuk pulang ke rumahnya Joe. Tadi sangka mereka bertemu dengan kelompok Dorothy. Tentu saja Dorothy terkejut dengan penampilannya Joe yang aneh. Sementara Joe yang berada di tubuh kucing pun sama terkejutnya. Sampainya di rumah Joe, si kucing menjadi santuy ketika terkena sinar matahari dan menjadi terkejut ketika handphonenya bergetar. Dan ternyata yang menelponnya adalah Carly. Tambah ia menjadi terkejut ya. Di adegan ini menurut saya adegan yang paling lucu karena Joe si kucing dengan paniknya ingin mengangkat telepon tetapi tidak bisa karena tangannya penuh dengan bulu yang lembut. Kabar buruk yang diterima oleh Joe adalah Dorothy akan menggantikannya karena dia aneh ketika melihat Joe di jalan seperti orang yang sakit. Carly membantunya menyarankan untuk datang lebih awal. Di sisi lain, dalam Great Before, Terry bertemu dengan Jerry dan satu makhluk lainnya. Ia melaporkan bahwa ia berhasil menemukan dokumen roh yang hilang, bahwa nama roh yang berhilang itu, nama roh yang menghilang itu adalah Joe. Jerry dan temannya menyarankan bahwa Terry tidak boleh terlihat oleh siapapun. Jangan khawatir, aku dapat bersembunyi seperti ninja, begitu kata Terry. Di scene selanjutnya, Joe yang sedang di dalam tubuh kucing akan mencukur rambutnya sendiri dengan kaki kucingnya yang lucu itu. Alhasil, rencananya gagal. Joe hampir saja kehilangan kepalanya akibat mesin cukur. Itu juga akibat ulahnya Joe sendiri yang asa-asa dan juga dia terpleset oleh tumpukan-tumpukan kaset. Akhirnya Joe pergi ke tukang cukur rambut.
Di sana Tutu yang ada di tubuh Joe berbicara banyak tentang hidup dan kehidupan. Semua orang terkesima mendengar cerita Tutu. Dan Terry sudah berada di bumi, ia mencari keberadaan Joe dari tempat ke tempat yang Joe dan Tutu kunjungi. Akhirnya Terry menemukan Joe dan Tutu yang selesai bercukur ria. Sekarang ia tampak lebih tampan. Terry memasang perangkap black hole, tapi yang masuk perangkapnya itu bukanlah Joe melainkan Paul. Terry meminta maaf, tetapi Paul ketakutan seperti anak kecil yang melihat monster menyeramkan. Celana Joe sobek sehingga cangcutnya kelihatan oleh orang lain. Sekarang Joe dan Terry akan mengunjungi ibunya yang tukang jahit itu. Tapi di perjalanan menuju ibunya, Tutu terkesima dengan seorang pengamen yang sedang bernyanyi sambil memainkan gitar. Sesampainya di kantor ibunya, Joe meminta untuk diperbaiki celananya itu. Ibunya tidak tahu bahwa yang bersama Joe itu adalah Joe yang menjadi seekor kucing. Di sini Joe memberanikan diri untuk mendeskripsikan tentang impiannya menjadi seorang musisi jazz sehingga ibunya terkesima. Tak disangka-sangka, bukannya celananya diperbaiki, tetapi Joe mendapatkan baju baru bekas peninggalan mendiang ayahnya. Sampainya di cafe jazz, Tutu malah berubah pikiran dan ia tidak ingin kembali ke Great Before. Sampainya di cafe jazz, Tutu malah berubah pikiran dan ia tidak ingin kembali ke Great Before. Ternyata ia menikmati keindahan yang ada di bumi. Joe mengejar Tutu yang berlarian, tetapi Joe malah bertemu dengan pemilik kucing itu yang ternyata nama kucing itu adalah Mr. Mittens. Tapi Joe berhasil melewati nenek tua itu dengan meloncat di kepalanya. Di stasiun kereta bawah tanah ternyata Terry sedang berada di situ dan Joe pun berhasil ditangkap olehnya. Mereka berdua pun kembali ke Great Before. Joe memarahi Tutu mengungkap kekesalannya. Tapi alasan Tutu adalah ia ternyata menemukan percikannya. Tapi Tutu malah bingung percikan apa yang ia dapati. Joe beranggapan semuanya berkat dia. Joe tentu saja sangat kesal. Joe digiring ke Great Beyond, tetapi Joe disarankan untuk menemui Tutu pergi ke bumi. Tetapi Tutu tidak pergi ke bumi, ia melemparkan kartunya kepada Joe dan ia menghilang. Ternyata percikan itu bukanlah sebuah bakat dari seseorang. Percikan itu adalah sebuah makna hidup. Itulah yang mendasar. Dan itulah tujuannya di sini. Tutu telah mendapatkan makna hidup. Dan dia berpendapat bahwa hidupnya tak memiliki tujuan. Joe berlari ke cafe Half Note untuk bermain jazz bersama Dorothy Williams. Dan inilah impian Joe, yaitu menjadi seorang musisi jazz sejati. Tetapi Joe telat dan ia sudah digantikan. Ia tetap bersikeras untuk bertemu dengan Dorothy. Joe meyakinkan Dorothy untuk bermain dengan bandnya dan berhasil. Dorothy terkesima dengan argumennya Joe. Joe meyakinkan Dorothy untuk bermain dengan bandnya dan berhasil. Dorothy terkesima dengan argumennya itu. Joe berpendapat kehidupannya dimulai setelah ia menjalankan impiannya ini. Joe bermain piano hingga khusyuk dan bau kesang terparuguh. Ia sangat menikmati, ia merasa menjadi dirinya sendiri, ia telah menjadi piano dan piano memainkannya. Sungguh musik yang indah. Joe tersenyum bahagia mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Wow, benar-benar sangat wow. Kemudian Joe berpamitan dengan keluarganya dan ia bertemu dengan Dorothy. Joe bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Dorothy hanya menjawab, kita kembali besok dan bermain sekali lagi. Tetapi Joe malah tidak bahagia mendengar ucapan itu. Dorothy bertanya, what's wrong, man? Dan Joe menjawab, aku menunggu hari ini atau momen ini seumur hidupnya. Dia mengira dia akan merasa lebih bahagia setelah impiannya tercapai. Nah bro, para penonton, menurut saya dari film ini, disinilah poin penting yang harus kita cerna bersama-sama. Di sini Joe merenung tentang kehidupan. Ia bertanya-tanya. Ia pulang ke rumah dengan perasaan yang murung. Ketika memainkan gitar, ia merindukan sosok Tutu. Ia kembali ke masa lalu dan perasaannya sunyi mengharukan. Hidup itu tentang rasa syukur dan mensyukuri. Kira-kira ini yang aku dapat dari film ini. Joe kembali ke alam bawah sadarnya dengan memainkan piano dan ia berhasil. Ia bertujuan untuk bertemu dengan Tutu. Joe bertemu dengan Moonwind dan meminta tolong kepadanya. Dan mereka berhasil bertemu dengan Tutu yang sudah menjadi roh tersesat. Tutu lari ketakutan, Moonwind berhasil menangkapnya. Tutu malah ngerusuh buat keributan di Great Before.
Joe berhasil masuk ke dalam tutu dan menenangkannya. Joe mengembalikan kartunya, dia bersiap untuk terjun ke bumi, dan Joe kembali ke Great Beyond. Karena ia sudah meninggal, tetapi para roh khusus dan Joe akan kembali ke Great Beyond. Dan Joe akan kembali ke Great Beyond. Karena ia sudah meninggal, tetapi para roh khususnya jadi terinspirasi oleh kebaikannya Joe. Ia tidak jadi mati dan kembali ke bumi. Dan film pun selesai. Wow, sangat menarik sekali, Bung. Kita bahas sedikit tentang film ini ya. Film yang sangat bagus, penuh kejutan, dan sangat filosofi sekali. Saya benar-benar sangat menikmati hidup. Saya sangat bersyukur dengan apa yang saya dapatkan hari ini. Saya paham tentang apa makna hidup yang sesungguhnya. Bukan tentang kita menjadi apa, tapi bagaimana kita mensyukuri detik demi detik kehidupan dan bermanfaat bagi sesama makhluk hidup. Terima kasih, salam pembagoyan.